Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman jasmani beserta rohani bagi kita semua. Dan tak lupa juga salam berangkat salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang mana juga kita senantiasa bersalawat pada beliau, mudah-mudahan di akhir akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan salam sayangku kepada guru besar Padepokan Senas Jagat Mamas Karyo, dan salam sayangku kepada seluruh netizen dan seluruh master mbak terhormat dimanapun Anda berada. Dan juga pada kesempatan hari ini saya akan mendatangi yaitu Nyi Lia dan Nyi Delia yang sedang berada di tengah-tengah hutan, yaitu dalam mereka itu sedang bertapa. Jadi kata guru saya harus ikuti mereka juga dalam pertapan itu, karena pertapan itu adalah perintah dari Bunda Ratu Kidul, dan semua seluruh santri wajib melakukan ritual bersama, yaitu menjadi yang menetralisir tubuh dengan baik dan menyatakan kekuatan dengan baik. Jadi kita nggak perlu lama, kita langsung dari mereka, karena ini perintah dari guru untuk bersama bersatu, yaitu dalam menjalankan nanti tugas-tugas ke depan menjadi lebih power dan energi yang lebih baik lagi. Banyak sini binatang-binatang kecil. Oke. Ini kalau udah sama-sama yang Padepokan prajurit Senas Jagat pastinya udah bisa terkontak batin. Nah, akan kita jumpai betul pesan dari Bunda Ratu Kidul untuk bertapa dan mengelola syurga. Coba kameramen ini. Betul nggak itu mereka? Ya. Betul. Betul kan? Nyi Delia. Dan Nyi Lia. Nah, kita di sini berbagi kelompok. Jadi saya, Nyi Delia dan Nyi Lia di sini berbagi kelompok untuk bertapa arahan dari Bunda Ratu melalui Mamas Guru. Mereka ya, betul nggak? Iya betul mereka. Iya. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Angel tuturannya angel. Iya. Kok susah kali sih nyari para Nyi ini? Hehehe. Apa sih? Ngasih uang Kita bukan muhrim, kita cukup dulu. Assalamualaikum, nggak perlu. Kok susah kali sih nyari ini? Cari kami. Iya dong. Apa nggak ingat tadi perintah guru Mama suruh bertapa berkelompok? Terus kalau kami bertapa, kalau kami bertapa, apa kami harus umumkan dulu gitu? Master nggak bawa bangki, Master? Kenapa? Bawa bangki nggak? Enggak. Oh, rokok saya mati. Ini
sebenarnya grup-grup sambat ini. Bekas Grup saya. sambat, tapi memang mereka saja yang sambat. Oh, seperti itu. Betul kan netizen? Siapa yang sambat? Saya apa kameramen? Nilia sama Nidelia udah lama? Belum sih, agak ada sebulan ini kayaknya. Sebulan? Oh, nggak mungkin. Setengah hari. Kan diomong kan? Ya saya di sini ini cuman disuruh Mamas untuk mengecek pertapaan kalian, Nilia dan Nidelia. Memang bertapa apa tidak? Apa enggak? Kan gitu. Dan kamu lihat? Enggak. Kok enggak? Tadi kamu yang ganggu ya gitu. Oh, iya kah? Nah, saya kadang biasa dong, manusia kan kadang mempunyai hilaf dosa. Jadi Mas kemarin nggak bawa makanan? Ya ngapain saya bawa makanan? Nanti saya dimarah guru. Masa orang bertapa dikasih makanan? Jadi mau ngapain Mas datang kemarin? Cuma lihat doang? Iya dong. Cuma mengganggu doang? Saya nggak mengganggu. Tadi tuh, wah, Ya kan biar tahu mana toki acong. Jadi gini Nyi dan Nidelia, apa? demi keamanan dan demi pesan-pesan Bunda Ratu, Padepokan ini kan tidak ada henti-hentinya kena serangan, itu yang pertama. Dan banyak-banyak juga musuh-musuh yang berdatangan. Sebetulnya kalau kita kaji-kaji, kita ini mempunyai salah enggak sih? Saya mau tukar pikiran coba kepadanya. Kayaknya enggak. Mereka Ya kita semua murid ataupun yang ada di Padepokan mempunyai salah enggak sama para dukun-dukun santet? kita tuh tidak mempunyai salah, tapi jalan pikiran mereka yang Nah itu tadi nih, Mamas berkata tugas kita itu membasmi para dukun santet. Bukan hanya itu juga kemusyrikan, kebatilan dan kemaksiatan. Tapi kita basmi mereka, kita berbicara pada mereka, mereka yang nggak terima. Itu salah apa benar sih kita? ya benar dong, katakan perlakuan kita itu benar, pikiran mereka yang salah. Nah itu. Jadi mau kita mau ngatur siasat apapun, mereka itu menganggap kita itu tidak benar, menganggap kita itu sebagai pengganggu mereka. Tetapi kalau kita tidak bersama, bersatu untuk bisa mengingatkan kepada mereka itu sebagai jalan yang terbaik, mereka itu juga tidak terima. Mereka itu selalu saja melihat kita ini adalah orang sok baik, orang sok suci, orang-orang yang kita ini dianggap seperti itu. Padahal memang niat kita tuh baik. Pernah nggak Nyi semua itu melihat orang-orang lagi bermaksiat hutan? Baik apa tidak? Tidak dong. Seperti Ki Acong semalam kemarin malam datang ke Padepokan, baik apa tidak? Tidak, kalau dengan caranya seperti itu tidak baik. Tapi Mereka kalau beranggapan caranya kita itu musuh. Cara dia datang ke Padepokan itu dengan baik, mungkin kita pun menyambut mereka dengan baik. Nah, Padepokan mau orang seburuk apapun, mau sejahat apapun, mau berperang besar pun, Padepokan tidak pernah menutup dan tidak pernah berpengecut. Kami semua sebelum mereka datang juga kita selalu jaga Padepokan. Bahkan kita ada tugas-tugas yang disuruh Mamas luar, kita pasti akan kembali menjaga Padepokan. Tuh. Jadi kalau misalkan kalau kita mau gini-gini aja nih, diserang-serang aja, kapan mereka bisa sadar? Tapi kita juga udah nyerang loh. Tapi mereka tetap nggak sadar juga. Itulah rintangan untuk kita semua, karena kita semua ini kan mendirikan kebenaran dan menegakkan kebenaran. Itulah rintangan untuk kita jalani. Betul itu katanya Delia. Mungkin ada orang berprinsip lain. Mungkin rambut sama hitam nih. Benar. Tetapi mungkin kalau perpikiran mereka dengan sampai-sampai seperti pasukan Lubu Bumi ingin menguasai Padepokan. Sudah pernah ngerasain tahu kita semua tinggal di hutan. Kalau saya dulunya udah sering. Tapi apa Saya kan jawabannya? ditambah. Iya, saya tahu ini. Yang lain kan kasihan. Seperti masak di luar, apa makanannya, apa yang ular pun kadangnya dimakan. Tapi kita kan tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi Padepokan kita tuh biar tidak ada orang-orang kotor yang ada di dalam. Ini kan sudah tahu bahwasannya Padepokan itu kan tugasnya kan memang membasmi semua itu, membantu orang lain.
Terus apa yang kita lakukan? Kalau bagi saya sih apa yang kita lakukan sebetulnya ya tetap di jalan Allah, tetap Pastinya dong. iya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini tetap harus kita lakukan. Nah, tetapi kan banyak cobaan dan banyak rintangan juga yang harus kita hadapi. Nah, itu tantangan buat kita. Betul sih apa kata Yulia. Tetapi kan mereka itu kan kadang ada yang memiliki power tinggi, ada yang memiliki power sedang. Bahkan ada yang tidak memiliki power dan energi aja mereka itu berani memakai senjata tajam. Namanya fisik. Jadi kita itu harus kita itu apa yang kita lakukan untuk bisa lebih berpikir jernih dan tidak emosional. Saya sering tuh keluar pikiran kan terkadang dengan nyinya aja saya jarang-jarang. Tapi karena atas perintah guru mengizinkan saya bisa mencarikan yang semua. Karena selama ini kita sibuk dengan urusan kita masing. Nah, contohnya gini, kita sibuk dengan tugas kita dan Mamas ditugaskan untuk bersama Yang Prabu Siliwangi. Kita meninggalkan Padepokan demi tugas. Toh pasukan Bumi tiba-tiba datang menguasai. Bagi saya kayaknya ada rasa penyesalan yang besar. Itu bagi saya. Entah kalau bagi menanggapi. Mungkin itu semua jadi pelajaran untuk kita. Benar nih, itu pelajaran buat kita. Tetapi setelah pelajaran itu masih ada pelajaran-pelajaran lain yang belum kita tuntaskan. Ini kita seperti sekolah. Pelajaran yang sudah siap datang lagi, pelajaran yang sudah siap datang lagi. Ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Bahkan ada yang untuk kita bisa menyerah, tetapi kita tidak seperti itu. Kita tidak orangnya tidak gampang menyerah. Jadi kita harus tetap menghadapi itu semua. Nah, mau saya sih begini. Gimana kalau kita sekarang dan ke depannya itu selalu berkontak batin. Paham? Dan berkontak batin di saat kita dikendala susah langsung cepat datang. Kadang netizen ada yang berkata juga, kenapa sendirian, kenapa nggak bawa para nyi, kenapa nggak bawa para master, kenapa nggak bawa para santri, kenapa nggak bawa para warok. Kan kita mempunyai tugas masing-masing. Kita mempunyai tugas yang memang diberi oleh guru, tapi mungkin para penonton mungkin tidak tahu. Makanya saya ingin sekali berbicara kepada Mas, kalau bisa kita itu satu dengan yang lain, kita berkontak batin cepat untuk selalu senantiasa kita itu membasminya itu secara bersatu. Kan sudah ada tuh dibuat 9 kesatria, dan sudah ada seperti Nyi Delia kembali lagi memakai baju ronggeng, Ratu Ronggeng seperti Delia memakai pakaian ronggeng lagi. Mamas menampakkan powernya. Tapi musuh-musuh mungkin tidak berpikir kalian itu siapa dan kita itu siapa. Mereka tahunya kita ini hanya pengganggu mereka menjalankan ritual, menjalankan kemaksiatan, menjalankan enak-enakan. Padahal kalau nggak kita basmi, nggak kita lawan, nggak kita berkorban, kita yang disalahkan oleh guru. Tuh. Sebaiknya kita nggak usah dengar apa kata orang. Betul sih nih, kita nggak bisa dengarkan kata orang. Tetapi orang lain menganggap kepikiran kita sendiri itu sebagai pikiran yang kenapa tidak maju, hajar ini. Mereka tidak tahu apa yang kita hadapi selama ini. Seujung kuku aja pun itu orangnya, ilmunya bisa aja segini. Tuh, kita sudah banyak tahu contoh-contoh yang berbulan-bulan kita leburkan seperti ya. Yang paling lama sudah ada pasukan Blorong, Nyi Ronggeng. Maaf ya, kita buat menyinggung perasaan kalian semua. Dan siapa lagi pasukan Lebu Bumi, walaupun belum lama kita bersatu. Akhirnya mereka membakar semua musnah. Dan tidak ada satupun orang yang, tapi masih banyak nih saya temui orang pemuja-pemuja Blorong. Tuh. Karena kita pernah dengar dan pernah kita ingat Blorong sedekat. Dia itu akan tetap ada kalau para manusia-manusia yang munafik itu menganggap dia itu ada.
Nah, itu yang saya sangat khawatirkan, kalau mereka nantinya dan Blorong itu akan kembali ke muka bumi untuk menyerang Padepokan kembali. Itu juga yang saya pikirkan. Karena saya pun pernah mendapat omongan dari Raja Blorong dan Ratu Blorong, memang mereka tidak mati, bisa saja mereka akan kembali dan membuat suatu pasukan ribuan atau jutaan pasukan untuk meratakan Padepokan dengan tanah. Dan kemarin itu pun Blorong minta kekuatannya, dan tiba-tiba dia itu menghilang sampai saat ini tidak ada kabar. Kita tidak tahu juga dia itu di sana sedang apa. Bisa jadi dia sedang merencanakan penggempur yang Bisa aja dia itu di pulau yang lain, di kerajaan yang lain, mengatur siasat untuk menyerbu Padepokan. Kita belum tahu. Karena kayaknya Ratu Ibu sudah turun. Nah, Ratu Ibu Bukankah sudah mereka turun. bekerja sama kemarin? Tapi kalau begitu nih, nggak apa-apa. Kita masih banyak lagi tugas. Saya pun masih mau tugas lagi ke seberang sana. Nyi Lia dan Nyi Delia silakan untuk bertapa lagi, mengatur siasat. Saya akan pergi ke seberang dan ada tugas yang diselesaikan yang akan dilakukan oleh guru juga. Saya menurut kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah perjalanan hidup, perjalanan kita sebagaimana mereka semua. Kita sudah sangat banyak bertukar pikiran. Memang musuh-musuh kita tuh luar biasa. Musuh-musuh kita tuh luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan ya. Nah, itu yang dibilang guru itu. Saya bilang guru itu suatu rumah dukun yang ada di tengah-tengah hutan. Tuh. Tapi kita gak boleh gegabah sih kata guru. Itu bicara guru. Berarti untuk Nyi Lia dan Nyi Delia ini dekat dengan rumah dukun. Apakah mereka tuh memang uji nyali di sini? Tapi kalau saya rasakan sih iya sih. Tapi kayaknya nggak ada penghuninya kameranya. Coba di zoom lebih dekat. Ini yang dikatakan guru tadi. Ritual pertapaan Nyi Delia dan Nyi siapa itu? Nyi Lia tidak jauh dari rumah dukun yang ada di tengah hutan. Tuh rumah dukun tuh. Kita atur siasat aja untuk menggempur mereka gimana? Oke. Mungkin nanti malam kita akan gempur mereka di sana. Dukun itu kita akan datangi, ini perintahnya mungkin dari guru. Mudah-mudahan saya Mas Rangga, saya sudah bilang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro Sadulur lan konco amalane tetep diwoco sing diparingi Mamas Karyo ben diadoh sifat kang koro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampai pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
bersama kami di sendang sejagat. Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat. Stabat, 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 stabat Strobot. Mari belajar master mater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Bingo mengimaring kustuyo jo simpen dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar mergo ilmu iku kaya kembang mekar kabeh iso mergo ana proses tetap semangat master salah PSS.